Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Sinta. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan lookup, submif, dan countif. Oke, yang pertama kita akan mencari gaji pokok terlebih dahulu. Untuk gaji pokok kita menggunakan rumus lookup, yaitu sama dengan V lookup, kemudian kita akan menggunakan kuncinya adalah dari golongan. Jadi kita klik golongan ini yang ada di kolom E, titik koma. Setelah itu kemudian kita cari tabel range-nya. Jadi datanya ditaruh di mana? Di sini tabelnya itu ditaruh di bagian sini. Jadi semua saya blok. Setelah itu jangan lupa tekan F4. Tujuannya agar ketika digeser-geser datanya tidak berubah-ubah. Setelah itu tekan titik koma lagi, kemudian masukkan kolom indeks. Nah, kolom indeks ini adalah yang akan kita cari, itu tentang gaji pokok. Gaji pokok sendiri berada di kolom nomor 2. Di sini ada kolom nomor 1 dan di sini ada kolom nomor 2. Maka tekan nomor 2. Setelah itu titik koma lagi. Di sini diisi dengan true atau false. Karena kita ingin mencari sesuatu yang match ataupun exempt, maka kita menggunakan yang false, atau bisa juga kita isi dengan 0. Setelah itu tutup kurung dan tekan enter. Nah, maka otomatis ini akan masuk. Setelah itu kita tarik ke bawah sampai sini, maka data-datanya ataupun gajinya itu dia akan masuk mengambil data yang ada di sini. Kemudian untuk formattingnya kita klik di sini dulu di blok semua, klik kanan format cell, kemudian masuk ke accounting. Nah, di sini karena Indonesia jadi menggunakan RP. Setelah itu kita pakai 2 supaya ada 2 angka di belakang koma. Kemudian formatnya akan jadi seperti ini. Untuk tunjangan istri sendiri, rumus yang digunakan adalah kita menggunakan logika sama dengan if. Nah, bahwa jika statusnya kawin, yang ada di kolom F ini itu sama dengan K. K itu menandakan dengan kawin. Kemudian titik koma lagi. Setelah itu jika di kolom F itu isinya K, maka rumus yang digunakan adalah gaji pokok dikali 10%. Tapi jika tidak, maka dia diisi dengan 0. Tutup kurung, kemudian tekan enter. Nah, dia akan masuk rumus yang kita gunakan. Setelah itu ditarik lagi ke bawah sampai sini. Nah, ini akan muncul. Jadi kalau dia belum kawin atau 0, maka di sini tidak muncul. Setelah itu masuk ke tunjangan anak. Tunjangan anak ini kita menggunakan rumus yang sama, yaitu if. Menggunakan logika bahwa jumlah anak yang ada di kolom G ini itu lebih kecil sama dengan 2. Maka rumus yang digunakan adalah 5% dikali dengan gaji pokok. Kemudian dikalikan dengan jumlah anak. Jika tidak, rumus yang digunakan adalah 5% dikalikan dengan gaji pokok. Kemudian dikalikan dengan 2. Karena maksimalnya adalah 2, jadi misalnya anaknya 3 atau 4, dia itu tetap dihitung sebagai 2 karena maksimalnya 2. Setelah itu tekan enter, kemudian tarik lagi ke bawah sampai sini. Nah, ini akan muncul semua rumus yang digunakan. Kemudian untuk gaji kotor sendiri adalah penjumlahan gaji pokok, tunjangan istri, dan tunjangan anak. Jadi pakai sum. Tidak pakai sum, tetapi pakai kolom H.
kolom H ditambah dengan kolom I ditambah dengan kolom J, kemudian tekan enter, maka akan keluar gaji kotornya seperti ini. Setelah itu tarik ke bawah. Kemudian untuk potongan sendiri adalah gaji kotor dikalikan dengan 15%, maka gaji kotor itu ada di kolom K. Klik di sini. Setelah itu kita kalikan dengan 15%, tekan enter, maka akan keluar seperti ini. Kemudian untuk rumus gaji bersih sendiri adalah gaji kotor dikurangi dengan potongan. Gaji kotor itu ada di kolom K, dikurangi dengan potongan itu ada di kolom L. Lalu tekan enter, maka akan keluar seperti ini. Kemudian kita tarik lagi ke bawah sampai sini. Nah, semua akan otomatis muncul. Setelah itu akan dicari mulai dari gaji pokok, jumlah gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan anak, gaji kotor, potongan, dan gaji bersih. Rumusnya adalah kita pakai sum. Sum dari baris yang pertama, dari baris ini sampai sini. Jadi cara menggunakannya adalah pertama tekan kontrol dan juga kolom ini. Kemudian kita arahkan ke sini, tekan tombol shift, lalu kita tekan di sini. Setelah itu tutup kurung, kita tekan enter, maka akan keluar. Kemudian kita juga lakukan hal yang sama ke kolom-kolom berikutnya. Kita klik di sini, kemudian tekan di kotak bawah ini, kemudian tarik ke kanan. Nah, maka akan muncul seperti ini. Setelah itu kita akan mencari jumlah pegawai yang kawin. Caranya adalah kita menggunakan fungsi COUNTIF. COUNTIF, kemudian kita masukkan kolom F ini. Jadi kita select dari sini sampai sini. Setelah itu kita masukkan apa yang kita cari, yaitu jumlah pegawai yang kawin. Di sini jumlah pegawai yang kawin itu diwakili dengan huruf K. Maka kita pakai K. Tanda petik lagi, tutup kurung, kemudian enter. Nah, di sini keluar 7 sama dengan yang ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah itu, untuk jumlah pegawai di golongan 2, kita juga sama menggunakan fungsi COUNTIF. Pegawai golongan 2 itu ada di kolom E. Jadi, mulainya itu dari sini sampai sini. Nah, selanjutnya titik koma. Kita ingin mencari golongan 2, maka kita masukkan angka 2. Setelah itu tutup kurung, enter. Maka setelah itu akan muncul angka 3. Setelah itu jumlah gaji bersih pegawai yang kawin itu menggunakan rumus SUMIF. Nah, kita menggunakan parameter. Kita akan mencari yang kawin ini. Jadi dari sini sampai ke sini. Setelah itu kita cari yang kawin. Kawin itu disimpulkan dengan K. Kemudian titik koma lagi. Kemudian range-nya ada di kolom M. Jadi dari sini ini sampai ke sini. Kemudian tutup kurung, lalu tekan enter. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kemudian jumlah potongan pegawai golongan 4. Kita juga sama menggunakan fungsi SUMIF lagi. SUMIF. Setelah itu kita cari dulu yang golongan 4. Golongan itu ada di kolom E. Jadi dari sini diselect sampai ke sini. Setelah itu kita cari yang 4. Kemudian titik koma lagi.
range-nya itu ada di potongan, dan potongan itu ada di kolom L. Nah, ini di sini sampai sini, kemudian tutup kurung, lalu tekan enter. Maka akan keluar seperti ini. Kemudian mencari jumlah pegawai yang memiliki anak lebih dari sama dengan 3. Kita menggunakan fungsi COUNTIF. Jumlah anak itu ada di kolom G. Jadi dari sini sampai sini kita masukkan fungsi logika bahwa lebih dari sama dengan 3, kita menggunakan tanda petik. Lebih dari sama dengan 3, tanda petik lagi, kemudian tutup kurung, lalu tekan enter. Jadi ini adalah program untuk menghitung gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan anak, gaji kotor, potongan, dan gaji bersih menggunakan fungsi SUMIF, COUNTIF, RULOUT, dan HOLOUT. Dan juga data-data yang diinginkan di sini. Pegawai yang kawin, pegawai golongan 2, gaji bersih pegawai yang kawin, potongan pegawai golongan 4, pegawai yang memiliki anak lebih dari sama dengan 3. Nah, sekian tutorial yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.